dipilih dari dunia. Sehingga kita ini tidak sama seperti dunia. Kita harus berubah, harus beda. Berapa? Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Terus Pak, Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. jadi di sini kita lihat tadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, apakah kita mampu seperti Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengerti siapa kita, karena Tuhan Yesus itu menciptakan kita. Tapi kita tidak dibuat seperti robot. Kita diberikan hak bebas. Sehingga itulah manusia merajalela. Sehingga itulah Adam dan Hawa makan buah terlarang. Padahal Tuhan Yesus sudah membuat makanan di kebun itu begitu banyak. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya satu pohon ini saja, jangan kamu makan. Ternyata kita melanggar. Jadi Tuhan itu tahu bagaimana pikiran kita. Makanya Tuhan mengatakan kita ini lebar, banyak orang datang, sedikit orang terpilih. Jadi yang menentukannya kita, bukannya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita surat apa yang kita lakukan, apa yang kita ikuti. Tinggal kita, apakah kita mau membaca suratnya atau tidak. Jadi Tuhan tidak akan menghukum kita seperti zaman Nuh. Kita tidak ada hukumnya seperti dibuat air bah memusnahkan manusia, karena Tuhan kecewa menciptakan manusia. Tapi Tuhan sudah memberi hak bebas dan Dia menaruh musuh di atas langit untuk menjadi ingat-ingatan. Jika nanti aku melihat busur di langit, aku akan melihat janjiku kepada manusia. Aku tidak akan memusnahkan manusia. Karena apa? Karena manusia mengadakan logika, keras kepala. Dari itu Tuhan mengatakan sedikit, sangat sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kumpul yang pada malam hari ini, yang sedikit ini maunya kita mendapatkan menuju jalan yang seperti ini. Jadi memang firman Tuhan yang saya sampaikan ini keras, tidak seperti hamba-hamba Tuhan di luar sana ketawa-ketawa, guyon-guyon, tawa-tawa. Jika kalian memutar duduk yang saya bagikan itu semuanya situ tidak laku untuk tawa-tawa. Karena apa? Karena kalau jika kita bikin lawak ketawa-tawain, berarti kita menghina Tuhan. Kenapa? Begitu Yesus sudah saya kayu salib dan hanya tercurah untuk dosa kita bikin dari guyonan, kita bikin dari lawak-lawak. Bagaimana selitnya hati Tuhan ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah bisa? Bisa. Karena sini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hebatan kita, bukan dengan usaha kita. Tapi Tuhan mengatakan di sini tadi Yohanes 15 ayat 18 ini mulai, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang masih ingin bersenang-senang, ingin berleha-leha, ingin pesta pora, itu dunia.
Tuhan Yesus pendeta, karena dia sudah terlebih dahulu sudah memberi contoh kepada kita. Jadi kita jelas dikatakan di sini tadi kepada kita tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia. Kita lihat tadi ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jelas Tuhan itu mengatakan, jangan kamu heran. Karena apa? Karena aku sudah mengalaminya lebih dahulu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika kamu dibenci, diolok-olok, diejek, dihina, jangan kamu tawar hati, karena itu bagian kita. Itu kata Tuhan Yesus. Karena kamu bukanlah anak-anak dunia. Dan jelas dikatakan kepada kita tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Saudaraku, tidak enak, tidak seperti dunia. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah, kamu akan bersenang-senang, kamu akan berleha-leha. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Jadi apakah kita kuat mengikuti Tuhan Yesus? Kuat. Karena Tuhan mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu, ikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman. Karena jika kita tidak kembali kepada firman, kita akan dinarokan oleh dunia ini, sehingga kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat sekitar dunia ini. Kita cerita lagi hamba Tuhan seperti itu, apalagi saya ini tidak ada apa-apanya. Berarti saya ini sudah lulus, kita mengatakan. Karena apa? Karena kita banding-bandingkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba Tuhan itu juga masih manusia. Tidaklah semuanya itu menjadi pelaku firman. Banyak hamba Tuhan pada saat ini menjadi hamba Tuhan, banyak tujuannya. Makanya kita lihat gereja saat ini berdiri berjamur. Karena apa? Karena menganggap gereja ini adalah lahan untuk mencari makan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada kita. Bukannya gereja menyelamatkan manusia, tapi firman Tuhan. Tapi apakah kita mampu melakukan seluruhnya kepada Tuhan? Mampu. Karena apa? Karena ada orang kemauan. Coba Bapak baca Yohanes 14 ayat 15-24. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi sini kita melihat tadi bagaimana firman Tuhan mengatakan tadi sangatlah jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sama seperti Matius 7 tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Itu kata firman Tuhan di Matius 7 tadi. Di sini juga kita melihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang berat. Berat kalau kita pakai dengan logika kita. Berat kalau kita pakai dengan kepintaran kita. Karena apa? Karena manusia otak segenggam. Hanya segini cuma otak kita. Bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal tentang surga?
bagaimana kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu tidak kita mampu. Makanya Tuhan memberi kita roh penolong. Jadi di sini kita lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti sama seperti Efesus 1 tadi, ayat 14 tadi. Dimaknaikan dengan roh kita. Di sini juga kita melihat Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi bukan kekuatan kita, bukan karena pintar kita, bukan karena tinggi sekolah kita sudah menjadi pelaku firman. Itu bukan jaminan. Kita lihat seperti ahli-ahli kelompok, dia sangat luar biasa, tapi tidak taat kepada Tuhan. Dari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mau kita taat kepada Dia. Bukan kita hanya mau tahu. Banyak orang Kristen hanya mau tahu, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ingin tahu bagaimana cerita kerajaan, bagaimana Yesus lahir. Mungkin dia tahu semua, tapi tidak mau taat kepada firman. Dari di sini Tuhan mau kita taat. Di sini kita lihat bukan dengan kekuatan kita. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini bukan dengan kekuatan kita. Di sini kita lihat, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Roh Tuhan membukakan rahasia kepada firman Tuhan, karena ada Roh Tuhan untuk menuntun membimbing kita, sehingga kita mampu untuk melakukan kepada firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan kepada firman Tuhan. Jika kita hanya melakukan dengan pikiran kita, itu tentu tidak nyambung. Karena di sini tadi dikatakan yang tadi di ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tidak dapat. Makanya dunia tidak mengenal Dia. Jadi bagaimana kita mengenalnya adalah karena tuntun Roh. Seperti yang kita lihat tadi di Efesus 1 tadi. Ketika kita membaca firman kebenaran, firman keselamatan, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi itulah yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa mengerti dan paham akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya juga sudah mengalaminya. Kalau saya di sekolah, saya kelas 5 SD tidak tamat. Bahkan baca pun saya tidak sempurna. Kalian lihat bagaimana saya membaca. Tapi itu tidak membuat kita menjadi mandiri. Tidak itu membuat kita menjadi putus asa. Tidak membuat kita jadi putus asa. Tapi karena kita mengandalkan Roh Kudus, sehingga kita bisa melayani sana sini, itu karena tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengajari orang pintar? Saya ini orang bodoh, mengajari orang pintar, bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin secara logika. Saya melayani sana sini, yang saya layani bukan orang bodoh, orang pintar. Itu tidak mungkin. Tapi apa saya andalkan itu? Karena saya percaya Tuhan yang menyertai. Saya percaya pasti Tuhan akan berkarya, sehingga saya tidak putus asa. Bagaimana pun hebatnya Dia, saya tidak putus asa. Karena saya bukanlah mengandalkan diri saya, tapi saya mengandalkan Roh Tuhan. Saya percaya Roh Tuhan menyertai saya, sehingga saya berani untuk menyaksikan kepada firman Tuhan, melayani kepada
orang-orang itu. Dan itulah saya bagi kepada Bapak Saudaraku bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Karena saya sampaikan ini bukanlah dari diri saya, tapi semuanya itu dari firman kebenaran. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, itulah saya lontarkan. Makanya setiap pagi saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, Facebook, WA. Itu bukanlah karena akal saya untuk kita. Dengan logika itu tidak mungkin. Karena tak saya tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa saya bisa melakukannya? Karena tadi saya percaya Tuhan bekerja. Bahkan saya melayani ke sana sini itu saya bukan andalkan kekuatan saya, tapi karena saya andalkan itu kuasa Tuhan. Di mana kita melihat, di mana Bapak 1 Yohanes 4 ayat 4 Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, jadi disinilah yang saya andalkan. Saya pergi melayani ke kampung-kampung, ke penjara. Inilah yang saya andalkan. Karena di sini jelas Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah yang saya andalkan. Jadi bukanlah karena kepintaran saya, tapi karena firman Tuhan mengatakan, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Karena yang saya andalkan itu adalah rohku. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah Bapak Saudaraku, sehingga kita eksis mulai tahun 2006 sampai saat ini. Saya pergi melayani. Saya bukan ada sekolah Alkitab. Saya hanya kali belajar sendiri. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan pun tidak sesuai dengan Alkitab, saya bantah. Banyak orang-orang mengatakan, kenapa kebantah? Harus tunduk. Ya nggak bisa seperti itu. Karena kebenaran harus tegak. Jangan kita menggengge. Jadi itulah memang dari saya dari dulunya begitu. Kenapa seperti itu? Karena kita mencari kebenaran. Jika kita hanya mendengar aja tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita akhirnya? Selangkah firman Tuhan ini kita baca aja dengan ketat dan tekun aja belum tentu mendapat hasil baik. Tapi jika kita tambah firman Tuhan, kemana kita akhirnya? Dari itulah maka saya perjuangkan, walaupun mungkin kadang-kadang saya ini terlalu maju. Karena apa? Karena yang saya andalkan itu adalah firman. Bukannya karena sekolah teologi atau seperti itu, tapi saya andalkan sesuai dengan firman apa yang tertulis. Jadi firman saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan karena ada firmannya, ada tertulis. Karena bukan karena kata saya, tapi kata firman mengatakan. Itulah yang saya sampaikan kepada klien-klien saya. Ternyata Tuhan campur tangan. Banyak orang sakit sembuhkan, seperti kita melihat tadi di Matius 7 tadi, banyak mujizat. Tapi itu semuanya tidak sama seperti Matius tadi. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu banyak saat ini. Dia mengadakan mujizat, mendoakan orang sakit, bahkan juga melakukan rumah-rumah doa. Banyak tujuannya bukan kebenaran, tapi tujuannya sama seperti gereja yang berdiri banyak kali.
mencari uang. Jadi makanya Tuhan mengatakan hanyalah kamu sekalian berbuat kejahatan, karena tujuannya bukanlah murni untuk melakukan firman Tuhan. Saya berangkat ke kampung-kampung, ke penjara, bukannya dibiayai. Saya berangkat sana bahkan membawa makanan untuk mereka. Jadi dilakukan. Apakah bisa? Bisa. Karena Tuhan menyertai. Jadi makanya saya tidak segan-segan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya takuti. Karena saya tidak punya jemaat. Karena saya menegaskan firman Tuhan ini kebenaran. Senang atau tidak senang itu tergantung masing-masing. Karena apa? Karena firman Tuhan ini harus tegas. Selama tegas saja belum tentu kita mau menekuninya, apalagi kita bikin keren-keren. Sehingga manusia akan bermain-main dengan dosa karena menganggap coba itu gampang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berusahalah membaca Alkitab setiap hari, bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sekali setiap Natal aja, tapi setiap hari. Tidak usah banyak-banyak, 2 pasal, 3 pasal, baca, renungkan, lakukan. Jangan baca saja. Kalau baca saja pun sama seperti orang Farisi, tahu saja, tapi tidak mau tahu. Firman Tuhan ini tidak perlu kita banyak mau tahu. Kita perang dari kejadian sampai wali, kita apa itu tidak perlu. Tuhan mau bertindak, mau berbuat, itu mau Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita akhiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo, karena banyak kali nanti tidak masuk lagi ke pikiran ini. Kalau aku sampai pagi sampai ini jangan terus.
Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Tuhan Yesus Engkau melihat saat ini hati kami Tuhan, ketika kami mendengar firman-firman kebenaran Tuhan. Mungkin kadang-kadang Bapa kami tidak mampu untuk melakukannya Tuhan, tapi kami percaya karena Engkau sudah mengatakan fokus kepada kami Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan kami mampu untuk menjalankan kehidupan dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat peduli
juga pulang ke Medan